bekerja dengan rekan-rekan, sehingga penggajian akan dimulai ketika kontrak kerja sudah selesai. Saya berjanji Bapak sekalian, insya Allah karena dananya juga sudah ada, kalau praktek ini selesai sebelum akhir Ramadan, Pak, izin Pak Haji, maka insya Allah kontrak akan kita tetapkan sebelum tanggal itu, sehingga tanggal 1 April insya Allah rekan-rekan yang masuk lulus hari ini akan mulai menerima gaji pada bulan September. Coba tinggal berdoa saja, biasa sih masuk kupul nuankan luhur teh nah hanikkan turun kena wae biasa. Kalau misalkan didiknya semua sudah turun, maka akan serta-merta akan kita lakukan karena dananya juga siap kita. Nah gitulah Bapak dan Ibu sekalian. Nah kemudian sekarang muncul Pak, acan kita, acan Pak terus muncul lagi Pak. Kira aja nak abis jadi puluh waktu, apa gitu Pak sekarang main Bapak uning Pak. Nah itu Bapak sekalian. Tentu Bapak sekalian, kita sepakati yang kita harus pahami bahwa proses menuju apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua, insya Allah kita akan coba ikuti. Itu yang pertama yang harus kita pegang. Semuanya bergerak. Pak Ketua PGRI secara jelas dan mengatakan saya bersama-sama Bapak dan Ibu. Saya sebagai anggota DPRD jangan ditanya lagi. Pasti hanya saya ada dengan Pak Makmur dan kawan-kawan. Hanya perlu diketahui bahwa Pak Sekda tentu saja akan berbicara soal kebijakan yang semuanya itu merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku. Ini yang seringkali mungkin pemahamannya terbatas, mungkin informasinya belum sampai, sehingga kadang-kadang dianggap wah jika Pemda tidak punya semacam goodwill. Jadi kalau misalkan penetapan sebelum tanggal akhir Maret Pak, maka rekan-rekan akan mendapatkan gaji pada 1 April. Dan berbarengan itu maka rekan-rekan sudah dengan sendirinya akan mendapatkan gaji pertama rekan-rekan sekalian. Jadi ya, sebetulnya teman-teman yang lainnya seperti itu. Jadi banyak bergantung kepada turunnya NIP yang ada di BKN. Kalau itu segera sebelum tanggal 1 April, maka rekan-rekan akan digaji pas tanggal 1. Tapi kalau tanggal 1 turun, mudah-mudahan biasanya banyak orang upayakan tanggal 1 rekan dengan sendirinya akan mendapatkan gaji. Tetapi kalau tanggal 2 yang turunnya ini yang berat. Kami tidak mungkin bisa menggaji rekan-rekan di 1 April. Nah, bagi mereka sebenarnya nanti kita tinggal Mas Mahmud cek aja, nanti kita ke sana dorong secara politis ke BKN sehingga bisa turun sebelum tanggal 31 Maret ya. Semangat Pak Mahmud. Pertanyaan yang kedua, kenapa sih ada seleksi tahap kedua? Bapak dan Ibu, ini adalah semacam bentuk kepedulian pemerintah kepada kita. Karena poin yang dimasukkan oleh pemerintah, sekarang punten sekali lagi nih dicatat, bahwa ada bagian rekan-rekan yang baik yang masuk dalam pangkalan data yang belum ikut testing. Kalau mereka tidak ikut testing, Pak, tidak diberi ruang untuk testing, maka dia harus keluar. Karena prasyarat masuk paruh waktu itu adalah dia harus mengikuti testing. Karena untuk masuk paruh waktu tidak perlu ada seleksi. Itu Pak. Padahal mereka dengan 28 formasi yang ditawarkan. Tapi pemerintah melihat bahwa titik masuknya rekan-rekan masuk ASN itu harus melalui seleksi, maka dibuka. Karena apa? Ada orang mau bertanya 600-an Pak yang tidak ikut, yang belum ikut testing dari pangkalan data BKN. Mungkin kita akan membuka kumulasi. Jadi 6.598 Pak. Jadi dengan beliau, kalau beliau setuju ya sudah kita running. Kemudian tanya Pak Yusuf, seberapa gaji abdi? Ini Mas. Nah, ketika kami disangka dulu Pak, tadi komunikasi dengan beliau. Pak guru-guru mah cek Pak, aku kan cek pengasap ya Pak. Ulah sakit atau tamat? Kalau nanti ngerti apa? Jadi betul udah sebelum nanti juga sudah pada perhatian yang rekan-rekan sekali.
Jujur Bapak sekalian, kami baru bisa menganggarkan angka. Bukan ini sepakat paling terbaik dan kan kira kita pertama itu kita di angka Rp1 atau 1 juta. Itu yang kita bisa lakukan. Yang penting menang Bapak sekalian secara politik.